Newcastle United kembali akan berlaga di Liga Champions setelah absen selama 20 tahun. The Magpies berada di peringkat keempat klasemen akhir Premier League musim 2022-2023. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan dari target klub pada musim ini. Artinya, tak sia-sia investor dari negara Arab yang menghabiskan 250 juta untuk membeli pemain dalam 3 jendela transfer. Dalam mengarungi musim ini, klub yang bermarkas di St. James Park tersebut tampil luar biasa. Rupanya, mulai dari investasi, bursa transfer, dan keajaiban penampilan di lapangan menjadi kunci peningkatan Newcastle pada musim ini. Rencana Mike Ashley melepaskan saham terbesar menjadi kabar menggembirakan bagi para pendukung Newcastle karena banyak keputusan Mike Ashley yang tidak disukai. Mulai dari gonta-ganti pelatih, pelit dalam bursa transfer pemain yang berakibat pada posisi klub yang cenderung berkutat dengan zona degradasi. Meski sempat dilanda kekhawatiran soal hak asasi manusia atas kasus Jamal Khashoggi, mayoritas dari mereka justru menyambut baik adanya wacana akuisisi investasi konsorsium pengusaha-pengusaha Arab Saudi. Sejak adanya kabar tersebut, semakin banyak para supporter Newcastle yang berdandan ala orang-orang Arab sambil bersuka cita. Sebab mereka tentu tak sabar dengan pergerakan konsorsium dari negara-negara Asia Barat dalam pengelolaan klub sepak bola. Manchester City dan Paris Saint-Germain adalah contoh nyatanya. Kendati demikian, para supporter Newcastle juga tetap menggabungkan kampanye-kampanye keadilan dengan tulisan Justice for Jamal Khashoggi. Saudi Public Investment Fund atau PIF, PCP Capital Partners, dan Ruben Brothers resmi mengakuisisi Newcastle pada 2021. Manuver pertama yang dilakukan oleh para pemilik baru The Magpies itu adalah mengubah hal yang paling dasar, yaitu mengganti sang pramu taktik. Steve Bruce pun harus rela meninggalkan kursi manajer dan digantikan oleh Eddie Howe. Bruno Guimaraes, Chris Wood, Dan Burn, Kieran Trippier, Matt Targett, dan lainnya didatangkan pada bursa transfer Januari 2022. Kekuatan mereka digabungkan dengan para pemain-pemain yang sudah diandalkan Newcastle sebelumnya seperti Alan Saint-Maxim, Callum Wilson, Fabian Schär, Joe Linton, Joe Willock, Miguel Almiron, dan lainnya. Pondasi itulah yang membuat Eddie Howe tidak terlalu gila-gilaan dalam perekrutan pemain pada bursa transfer berikutnya. Langkah itu juga sekaligus menepis pikiran hampir semua penikmat sepak bola Inggris. Hanya Alexander Isak, Luis Karius, Nick Pope, Sven Botman, dan lainnya yang direkrut Newcastle pada bursa transfer musim panas 2022. Meski tidak sebanyak ataupun semewah yang diperkirakan, namun perekrutan tersebut dibilang efektif. Alexander Isak menjadi mesin gol baru selain Wilson yang sempat melempem pada musim sebelumnya. Sementara Pope dan Botman menjadi penjamin kekuatan pertahanan Newcastle yang sebelumnya selalu mudah untuk dibobol lawan. Semakin kuatnya skuad Newcastle itu membuat Eddie Howe tidak terlalu hambur membeli pemain-pemain bintang Piala Dunia 2022. Buktinya, hanya Anthony Gordon yang direkrut The Magpies pada bursa transfer Januari lalu. Dengan perekrutan Gordon, Eddie Howe bukan hanya tahu kebutuhan kesebelasannya, melainkan ia juga membangun pondasi jangka panjang. Buktinya, Eddie Howe dan pasukannya mampu berada di peringkat 4 klasemen untuk akhir Liga Premier Inggris 2022-2023. Keberhasilan Newcastle itu tidak hanya dari investasi dari peralihan kepemilikan saja. Pastinya ada taktik dari Eddie Howe yang membuat kemajuan bagi klub yang berdiri pada 9 Desember 1892 ini. Performa ajaib Newcastle tidak lepas dari peran Eddie Howe sebagai manajer. Sebelumnya, Howe dikenal sebagai pelatih yang memiliki filosofi sepak bola menyerang cepat dengan mengandalkan sayap. Namun setelah berguru di Spanyol, Eddie Howe menambah variasi sepak bola menyerangnya dengan menguasai bola. Penguasaan bola mereka diiringi dengan kesabaran membangun serangan dari belakang melalui umpan dekat maupun jauh. Kieran Trippier yang berposisi sebagai bek sayap juga sering terlihat naik untuk membantu serangan. Ia sering naik ke depan untuk mendukung sayap kanan yang biasa ditempati oleh Miguel Almiron. Alhasil, Almiron bisa bergerak melebar tanpa bola. Tak hanya sayap, para gelandang Newcastle juga terkadang bergerak melebar agar menarik bek sayap dan gelandang bertahan lawan keluar dari daerahnya. Para gelandang Newcastle juga mampu mendorong posisi yang lebih tinggi di antara lini pertahanan dan tengah lawannya. Hal itu membuat lawan menciptakan ruang di lini tengah untuk gelandang Newcastle maju ke area kotak penalti lawan. Hal ini akan menciptakan ruang lebar antara bek lawan dengan sistem pertahanan garis rendah. Newcastle juga sering memulai pertandingan dengan luar biasa karena bisa mencetak gol dalam 10 menit pertama. Saat bertahan,
setiap pemain Newcastle juga menekan cukup tinggi yang berfokus untuk memenangkan bola secepat dan seefisien mungkin dari lawan. Saat itu juga, para pemain The Magpies menutup zona serangan lawan untuk mendesak lawan berbuat kesalahan, sehingga peluang-peluang pun tertutup. Eddie Howe juga memahami betul pentingnya terlibat dengan basis penggemar Newcastle yang besar dan bersemangat. Menurut Howe, para pemain telah melakukan permainan dengan sangat baik. Tantangannya semakin besar untuk mempertahankannya. Namun itu semua terbantu dengan adanya para pendukung yang selalu menemani Newcastle meskipun mereka tengah terpuruk. Sejak Newcastle diambil alih oleh investor dari Arab Saudi pada Oktober 2021, para supporter berharap adanya bursa transfer gila-gilaan. Namun, klub pengoleksi 4 gelar Liga Inggris ini justru menggunakan uang dengan sangat bijaksana. Kebijaksanaan transfer yang tepat, pemilihan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, dan strategi permainan yang solid membuat mereka bisa berada di peringkat 4 klasemen akhir Liga Premier Inggris 2022-2023. Kini yang terbaru, Sandro Tonali dikabarkan sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan Newcastle United di musim panas ini dengan rekor transfer 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Sebelumnya, AC Milan selaku pemilik sang pemain dikabarkan baru bersedia mengirim gelandang 23 tahun itu dengan harga 80 juta euro. Angka yang setara dengan 1,3 triliun rupiah tersebut masih kurang dari nilai pengajuan Newcastle. Klub Liga Inggris yang comeback ke Liga Champions musim depan itu sebelumnya dikabarkan telah menyiapkan 75 euro secara total. Jumlahnya terbagi menjadi 70 juta euro ongkos transfer dan 5 juta lainnya dalam bentuk bonus. The Magpies berusaha mengakali tawaran konkret ini dengan menambahkan berbagai variabel agar memenuhi permintaan 80 juta euro dari AC Milan. Namun kini, menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Tonali dikabarkan telah sepakat untuk bergabung bersama dengan Newcastle dengan biaya 70 juta euro. Rekor tersebut membuat Tonali menjadi pemain termahal yang direkrut dari Serie A Italia. Dalam sejarah bursa transfer, rekor pemain termahal sebelumnya tercatat atas nama Jorginho. Pada tahun 2018, pemain Italia berdarah Brazil itu diboyong Chelsea dari Napoli seharga 57 juta euro. Sandro Tonali sendiri dikabarkan tidak keberatan meninggalkan proyek AC Milan yang ia jalani sejak 2020. Proposal Newcastle memang menggiurkan dari sisi finansial. Klub tajir Inggris itu menawarkan gaji 8 juta euro plus bonus 2 juta, sehingga totalnya menjadi 10 juta euro per tahun. Angka tersebut lebih besar 4 kali lipat dari pendapatannya di AC Milan saat ini. Sandro Tonali hanya mendapatkan gaji 2,5 juta euro per tahun di San Siro. Adapun durasi kontrak yang diajukan Newcastle adalah ikatan kerja 6 tahun hingga Juni 2029. The Magpies memang sudah lama mengejar pemain Italia itu dan awalnya telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro. Namun, tawaran tersebut tidak ditanggapi oleh raksasa Italia AC Milan. Newcastle kemudian meningkatkan tawaran mereka yang kemudian menggoda Milan untuk menjual pemain berusia 23 tahun itu. Pemain internasional Italia tersebut tampil dalam 48 pertandingan untuk Milan di semua kompetisi musim 2022-2023. Dalam semua kesempatan itu, ia mampu mencetak 2 gol dan memberikan 10 assist. Sandro Tonali bisa menjadi tambahan yang berharga untuk skuad asuhan Eddie Howe. Pasalnya, mereka akan kembali berlaga di ajang Liga Champions pada musim 2023-2024.